Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, mari kita perbanyak dan perbanyak lagi rasa syukur kepada Allah. Karena nikmat-nikmat Allah yang telah kita nikmati itu tidak bisa kita hingga, tidak bisa kita kira, dan tidak bisa kita untuk mensyukurinya kecuali kita berusaha agar semua nikmat itu kita maksimalkan, digunakan untuk mencari ridha dan cinta Allah, agar nikmat-nikmat itu ditambah-tambah oleh Allah. Kemudian di antara nikmat-nikmat yang sangat-sangat berbekas kepada diri kita adalah perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah pada setiap saat, bukan hanya pada ketika kita diingatkan dan disebut nama Rasulullah. Karena salawat dan salam kepada Rasulullah itu termasuk ibadah kepada Allah. Karena Allah, malaikat bersalawat kepada Rasulullah, kita taat kepada Allah karena ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu dalam bahasa Arab artinya kata amr. Amr ini artinya perintah. Bersolawatlah, ucapkanlah salawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima, dan bersalam, ucapkanlah salawat dan salam yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, dalam kesempatan kita pada hari Ahad ini, kita sudah berada pada tanggal ataupun hari ke-16 bulan Safar. Tidak terasa hari itu sangat berlalu sangat-sangat cepat, sangat-sangat cepat. Nanti ada suatu masa, kata Rasulullah, setahun rasa sebulan, sebulan rasa sepekan, sepekan rasa sehari, sehari rasa satu saat rasanya satu detik. Ini akan terjadi, dan kita sudah merasakan sendiri betapa cepatnya perputaran hari-hari di sekitar kita. Mari kita isi dengan ibadah, mari kita isi dengan amal-amal soleh, mari kita isi dengan mengajak manusia-manusia di sekitar kita untuk melakukan amal-amal soleh. Mari kita melarang untuk manusia-manusia supaya tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Dalam kesempatan ini kita ambil judul berjihad menuju surga. Karena manusia ini diciptakan dalam keadaan berjihad terus. Kalau mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan berjihad, berjuang menghadapi cobaan-cobaan hidup, karena hidup ini adalah cobaan.
Hidup tanpa cobaan bukan hidup namanya. Hidup ini adalah cobaan. Di dalam surat Insyiqaq, Insyiqaq artinya belah, terbelah. Dalam surat Insyiqaq itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Apa artinya ini? Hai manusia, innaka kadihun, engkau itu berjihad, berjuang, ila rabbika, menuju Rabbmu. Jadi hidup ini adalah berjuang menuju Allah. Jadi bukan berjuang menuju dunia, tidak. Berjuang menuju Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadahan, benar-benar perjuangan jihad dalam hidupmu. Famulaki, pasti dalam perjuanganmu di dunia ini, jihadmu di dunia ini, pasti akan menemui Rabbmu yang menciptakanmu. Bukan hanya menemui, tapi mempertanggungjawabkan perjuangan yang dijihadkan, yang diperjuangkan selama diberi kesempatan hidup. Inilah manusia. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, dalam surat Al-Balad, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia. Ini Allah yang berkata ini. Allah yang menciptakan kita. Bagaimana kondisi kita diciptakan? Begini dia. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia. Manusia mana? Manusia dari Adam sampai sekarang ini fi kabad, dalam keadaan bersusah payah berjuang. Jadi jangan santai dalam hidup, tidak boleh santai. Dalam hidup satu prinsip, berjuang untuk beribadah. Berjuang, berjihad itu banyak, jihad itu banyak. Jadi jihad itu bukan hanya di medan perang atau di mana. Jihad itu yang paling utama yang selalu kita lakukan dan alami adalah jihad melawan nafsu kita dan jihad melawan iblis yang menggoda kita, yang menompang kepada nafsu kita untuk kita melakukan suatu hal, amal-amal yang tidak diridai oleh Allah. Ini dia jihad namanya, jihad an-nafs wa jihad al-iblis. Ada jihad kufar, itu lain lagi. Ada jihad munafikin, itu lain lagi. Tapi yang jihad, yang namanya jihad yang selalu ada pada diri kita selama kita jadi mukallaf, selama kita jadi mukallaf, dibebani kewajiban-kewajiban syariah, adalah jiwa jihad an-nafs wa jihad melawan iblis. Ini terus ada, terus ada. Sejak bapak kita Nabi Adam, sejak Nabi Adam ini jihad sudah terus terjadi. Kita akan menafsirkan surah Al-Hajj, surah haji. Nah, ini Al-Hajj ini terkenal surah haji yang di sana pembahasannya adalah tentang haji, tapi ini adalah tentang bagaimana kita berjuang, berjihad menuju Allah. Menuju Allah, diperintahkan di sini kita berjuang menuju Allah. Ayat 77 sampai 78. Akhir surat Al-Hajj ini. Jadi Al-Hajj itu hanya 78 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau sudah hai orang-orang yang beriman,
Itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kita diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Sampai hari kiamat ayat ini akan berbunyi begini terus. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, dengarkan perintah ini. Perintah ini didengarkan, bagaimana kita dibimbing, dikasih hidayah oleh Allah, dikasih sarana semuanya oleh Allah. Bagaimana supaya kita bisa melakukan perintah Allah. Perintah Allah itu adalah amanah yang sudah kita semua manusia ini merasa siap untuk melaksanakan amanah yang diamanahkan, diperintahkan oleh Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibala fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Kami mengajukan, menawarkan untuk membawa amanah. Amanah ini kalau menurut ahli tafsir, amanah yang di sini dalam surat Al-Ahzab itu, amanah ini adalah amanah taklif untuk mendirikan bagaimana supaya ibadah itu terjadi di dunia ini. Ibadah itu berdiri di dunia ini, terlaksana di dunia ini. Itu dia amanahnya. Bukan amanah supaya kita kaya, supaya kita makmur, tidak. Ibadah. Inna aradnal amanat 'alas samawati, kepada langit-langit, wal ard, dan bumi juga. Allah Maha Kuasa untuk memerintahkan langitnya, untuk memerintahkan buminya. Jangan dikira ini hanya harus ditakwil-takwil, tidak. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah memerintahkan langit, Allah memerintahkan bumi, akan taat. Sami'na wa ata'na bumi, sami'na wa ata'na langit. Wal jibal, dan jibal juga yang kukuh yang di sekitar kita ditawarkan amanah untuk mengemban ini. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Ketiga makhluk ini, langit, bumi, dan gunung tersebut, fa abaina, tidak berani, enggak berani mereka untuk mengemban amanah ini. Wa ashfaqna minha, karena mereka takut tidak bisa mengembannya. Diceritakanlah ini kepada kita orang-orang yang beriman. Wa hamalal insan, manusialah yang berani untuk mengemban amanah itu, amanah ibadah, melaksanakan amanah di dunia ini. Amanah ibadah, amanah untuk mendirikan agama Allah, menolong hamba-hamba Allah, berlaku adil di dunia ini. Ini amanah. Wa hamalal insan, amanah yang ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Manusia berani. Ini manusia. Tadi dikatakan manusia itu walaqad khalaqnal insana fi kabad, dalam keadaan terus berjuang. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, innaka kadihun, engkau tuh bersusah payah, berjuang terus, berjihad terus untuk menemui Rabbmu, dan pasti engkau menemui Rabbmu untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diembankan oleh Allah. Allah mengembankan amanah ini tidak hanya mengembankan begitu saja, dikasih sarana kepada manusia. Manusia diciptakan fi ahsani taqwim, ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan Allah adalah manusia. Dikasih pikiran, dikasih otak, dikasih ruh, dikasih telinga, dikasih pendengaran, penglihatan, dikasih cara berpikir. Wahadainahun najdain. Allah mengatakan dalam surah Al-Balad tadi, wahadainahun najdain, untuk mengemban amanah, untuk berjihad menuju Allah, untuk berjihad menuju surga. Kita karena kita orang beriman, kita berjihadnya menuju surga. Kalau orang kafir terserah mereka, mungkin berjihadnya mereka menuju neraka. Kalau kita berjihad menuju surga. Fahadainahun najdain, surat Al-Balad. Kami memberi hidayah kepada manusia yang mengemban amanah, yang di dalam ciptaannya sulit dan selalu berjuang. Najdain, dua jalur.
dua jalur, dua arah. Fahadainahun najdain, jalur kanan, jalur kiri. Jalur kanan adalah hidayah Allah, jalan yang mustaqim menuju Allah, menuju surga. Jalur kiri adalah jalur-jalur iblis, jalur-jalur hawa nafsu. Falaqatahmal aqabah, sedangkan si manusia yang diciptakan dalam keadaan berat susah payah tersebut sudah dikasih dua jalan oleh Allah, dikasih hidayah, diutus rasul, itu namanya hidayah dari Allah. Diutus rasul, diturunkan kitabullah, rasul-rasul menunjukkan jalan-jalan hidayah tersebut. Maukah kita mengikuti jalan kanan ini supaya kita menuju Allah itu lempang menuju surga, berjihad menuju surga? Falaqatahmal aqabah, ternyata manusia itu tidak mau, tidak sudi untuk menjalani al-aqabah, suatu perjuangan yang sulit. Dia tidak mau. Tidak maunya apa? Falaqatahmal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu aqabah? Fakku raqabah. Jalan yang sulit untuk berjihad menuju surga itu antara lain adalah fakku raqabah, merdekakan budak-budak. Au it'amun fi yaumin dhi masghubah. Jadi ini dia jalan sulit yang kita ini berjihad menuju Allah. Di antara caranya adalah ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, rukuklah kalian. Nih cara berjihad menuju surga. Irka'u, ruku kalian, ini perintah ini. Ruku di sini artinya ya ruku dalam sholat lah, namanya sholat. Sholat itu kalau dipreteli sekian rakaat itu dari ruku. Orang Arab kalau dia menyuruh kawannya untuk sholat, dia itu tidak bilang sholli, tidak, irka, yallah irka, katanya irka, ruku kau, maksudnya sujud, apa, sholat kau. Irka'u, perintahnya ini adalah hai orang-orang yang beriman, irka'u, rukulah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, perbanyak ruku, perbanyak sujud. Ini adalah namanya berjihad menuju surga. Perbanyak ruku, perbanyak sujud sesuai dengan cara hidayah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'budu rabbakum. Ruku sujud itu adalah gambaran daripada menyembah, beribadah kepada Allah. Wa'budu rabbakum, kita beribadah kepada Allah. Beribadah itu artinya kesimpulannya adalah bersyukur kepada hidayah Allah, bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, bersyukur kepada ciptaan Allah kepada kita, kepada ayah kita, kepada ayah-ayah kita, sampai kepada Nabi Adam. Kita bersyukur dengan cara banyak ruku, banyak sujud. Wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Allah, sembahlah hanya Allah. Waf'alul khair, waf'alu, lakukanlah beramal-amal khair, beramal-amal kebaikanlah, sekecil apapun amalkan setiap hari. Ini kita tadi buka pengajian kita dengan cepatnya bumi berputar, cepatnya hari-hari berputar. Betul kalau yang muda bilang terus hari itu akan berputar cepat. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa sepekan, sepekan rasa satu saat, satu saat rasa satu hentakan saja. Itu namanya janganlah kita sia-siakan waktu itu. Nanti apa? Waktu-waktu yang kita diberikan oleh Allah kesempatan yang namanya apa? As-sihhah wal firaq. As-sihhah wal firaq. Kita dikasih kesehatan, nikmat, dikasih firaq. Firaq ini waktu-waktu luang untuk beribadah. Gunakan untuk beribadah. Waf'alul khair fastabiqul khairat. Ada juga ayat yang mengatakan fastabiqul khairat, dari khair. Khair artinya kebaikan-kebaikan lakukan.
Mualliman nasa khair, jadilah orang yang mengajari manusia kepada kebaikan-kebaikan. Ajak manusia untuk beramal kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun. Di sini ujung ayat ini sangat-sangat dalam artinya. Apa artinya? La'allakum tuflihun, supaya kalian sukses dalam hidup di dunia. Sukses nanti ketika kita menemui Allah di yaumul qiyamah. Artinya salat ini, perhatikan, untuk sukses, untuk muflih, jadi orang muflihun, la'allakum tuflihun, itu salat lakukanlah dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Salat itu jihad. Kita bisa katakan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, salat ini adalah berjihad, apalagi kita berjihad menuju salat berjamaah. Salat itu jihad. Banyak hadis-hadis yang membuat kita bersemangat untuk salat berjamaah. Antara lain dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, setiap pulang pergi ke masjid untuk melakukan ibadah, baik salat berjamaah, baik taklim ataupun majlis taklim, menghadiri ilmu, menuju ilmu agama, ilmu syariah, ini adalah berjihad fi sabilillah. Kullu rawah wa ghada ilal masjid ila baitullah, itu namanya jihadun fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Allah yang menjamin hamba-hambanya yang memakmurkan masjid untuk sholat dan beribadah. Allah yang menjamin dia. Dijamin oleh Allah. Dalam hadis sahih lain, jihad ini namanya jihad. Berjihad menuju surga, berjihad menuju Allah. Thalathatun, jaminan Allah biar kita semangat memakmurkan masjid untuk ibadah. Thalathatun, ada 3 orang, kulluhum dhamin 'ala Allah. Yang 3 ini, 3 golongan ini, bukan 3 orang, 3 golongan ini, kulluhum, semua mereka itu dhamin 'ala Allah. Ini hadis sahih. Ketiga orang ini, ketiga golongan ini, dhamin Allah. Allah menjamin mereka, menjamin ketiganya ini. Apa jaminan Allah? Yang pertama yang dijamin oleh Allah, al-ghazi fi sabilillah, yang berjuang berjihad fi sabilillah. Ini dhamin Allah. Kalau dia masih hidup setelah pergi berperang fi sabilillah, dhamin Allah, mendapat pahala harta, pahala dunia. Ihdal husnayain, dalam bahasa hadisnya ihnal husnayain, atau bahasa Al-Qur'annya 2 kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau masih hidup, pulang balik dari berjihad fisabilillah, berperang fisabilillah, dapat pahala dan harta rampasan perang. Kalau dia wafat, diwafatkan oleh Allah. Kalau dia wafat, diwafatkan oleh Allah, dia menjadi syahid, mati syahid, otomatis kalau sudah masuk syahid, menuju Allah itu adalah menuju surga. Berjihad menuju surga. Ada seorang sahabat di dalam medan perang, kalau nggak salah itu perang Badar. Perang Badar, ketika dia lapar ketika perang itu, karena sahabat-sahabat itu persiapannya, kalau Rasulullah mengatakan, ya sahabat-sahabat saya, kita menuju Badar, kita mau memerangi musyrikin yang menghalangi dakwah Islam, yang menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah yang esa. Sahabat itu tidak mikir itu mana makan mana, tidak. Sami'na wa ata'na, berangkat. Apa yang ada di bawah? Ada yang bawa korma beberapa biji. Pokoknya apa yang ada di bawah.
Ya namanya kondisi sahabat ketika itu tidak seperti kita. Kalau kita mungkin bisa menumpuk banyak persiapan. Tidak. Ketika sahabat ini mau memakan korma yang dia makan, yang dia bawa tadi, entah berapa gelintir, dia nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya maju sekarang ini, saya mati syahid, apa janji Allah kepada saya? Kau dapat surga. Tidak jadi itu korma dimakan, dibuang korma itu, dibuangnya korma itu. Saya mau mati syahid, saya tidak mau terlambat gara-gara makan korma, mati syahid. Ini namanya apa? Berjihad. Jadi kalau mati dalam medan perang berjihad, mati syahid. Yang pertama tadi yang ghazi bisa bilang. Yang kedua, orang yang berangkat ke masjid untuk salat jamaah, untuk majelis ta'lim, untuk berzikrullah, untuk yang lain-lain, untuk ibadah namanya. Ini dijamin oleh Allah. Hadisnya hadis sahih. Dijamin oleh Allah. Kalau pulang ke rumah dalam keadaan hidup, dapat pahala seperti orang yang tadi keluar masih hidup kembali dari medan perang. Ini kalau dia mati sama dengan orang yang tadi ghazi fisabilillah. Dia mati maunya balik ke rumahnya, masuk surga. Adkhalahul jannah. Bunyinya gitu lafaz. Adkhalahul jannah. Allah memasukkan dia ke dalam surga. Yang ketiga, seorang laki-laki yang masuk ke rumahnya dengan salam. Dakhala baitahu bisalam. Ini ditafsir oleh ilmu ahli hadis. Dakhala baitahu bisalam, bisa saja dia setiap masuk ke rumahnya ucapkan salam kepada keluarganya, biar berkah hidup keluarganya, berkah hidup orang yang di rumahnya. Karena ini perintah dari Rasulullah kepada Anas. Kalau engkau masuk ke rumahmu, jangan lupa, jangan tinggalkan mengucapkan salam. Karena inilah keberkahan di rumahmu. Kalau kita mengucapkan salam, walaupun itu sudah biasa kita masuk, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah berkah. Ini dijamin pula oleh Allah. Ada yang menafsirkan dia masuk ke rumahnya untuk mendapatkan kesalaman, keamanan daripada fitnah yang terjadi sekarang ini di dunia sekitar dia, sekitar rumahnya. Banyak fitnah. Dia nggak mau keluar dari rumahnya. Dia mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah. Ini dia 3. Kemudian ada hadis yang dihasankan oleh Muhammad Nasiruddin Albani. Siapa yang berwudu di rumahnya? Nih, hadis ini lafaznya begitu. Yang berwudu di rumahnya fa ahsanal wudu, wudunya disempurnakan. Kemudian dia menuju masjid, mau sholat duha, mau kajian, mau baca Al-Quran. Dia menuju masjid untuk beribadah. Umumnya dia adalah ziarah kepada Rabbnya Allah. Ziarah kepada Allah. Ziarah itu kalau kepada Allah sama dengan haji itu. Sama dengan haji. Haji itu adanya ziarah ke Baitullah. Ini ziarah. Fahaqqun 'alal mazur ayyukrim zairahu. Begitu lafaz hadisnya. Maka wajiblah atas orang yang diziarahi, ini bukan orang ini, atas Allah. Allah wajib memuliakan orang yang menziarahinya. Jadi kalau kita menuju masjid untuk ibadah, niatnya ibadah dari rumah dalam keadaan tohir kita, ini kita berziarah kepada Rabb kita. Allah memuliakan kita. Mulianya apa? Dapat kita hadiah ampunan dosa, hidayah dari Allah. Kalau kita pulang ke rumah kita, Allah mewafatkan kita, dapat lagi hadiah yang terbesar. Hadiah yang terbesar adalah surga. Wa adkhalahul jannah. Jihad. Ini jihad ini namanya. Jihad. Bagi laki-laki salat di masjid.
Bagi wanita tidak dilarang sholat di masjid. Jangan melarang wanita sholat di masjid. Sholat wanita lebih baik di rumahnya. Jangan pula dilarang wanita masuk ke masjid. Tidak. Sholat wanita boleh di masjid. Rasulullah yang mengatakan begitu. Jangan larang wanita-wanita kalian kalau memang mereka mau menuju ke masjid. Jadi ini kelebihan orang yang banyak sholat, terutama sholat di masjid. Siapa yang dari rumahnya menuju ke masjid dalam keadaan bersuci, menuju ke masjid untuk melakukan faridah yang 5, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sama dengan dia itu mendapatkan al-hajj, haji yang muhrim, haji dalam keadaan berihram. Luar biasa ini. Haji itu berihram itu sama dengan berjihad, jihad fisabilillah. Sama. Yang menuju ke masjid, ini kita sekarang ini dalam keadaan apa? Haji muhrim ini. Kita sudah dikasih Allah ganjaran haji yang muhrim, yang berihram. Tampaknya aja kita ini begini ya, pakai baju, pakai apa, kopiah, tapi kita ini Allah yang Maha Pemurah mengasih kepada kita haji yang muhrim, haji yang muhrim. Banyak pikiran kita selalulah gantungkan kepada masjid untuk beribadah di masjid, terutama bersolat ataupun solat berjamaah. Haji yang muhrim itu, haji itu adalah jihad fisabilillah. Jadi amal-amal kita yang kita lakukan adalah jihad fisabilillah. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya istri Rasulullah yang perawan. Satu-satunya istri Rasulullah yang perawan. Di balik hikmah ini, kenapa Aisyah itu muda dinikahi oleh Rasulullah? Di balik hikmahnya adalah Aisyah ini bertanggung jawab untuk menyampaikan. Jadi dia masanya hidupnya lama setelah Rasulullah meninggal, bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang dia lihat amalan Rasulullah di rumahnya dan di sekitarnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berjihad fisabilillah itu adalah amal yang paling baik di antara amal-amal dalam Islam. Kenapa kami wanita tidak diizinkan untuk berjihad?" Islam tidak mengizinkan, tidak mewajibkan wanita untuk berjihad. Ini murni dan bersih serta nilai Islam itu sangat-sangat menghormati manusia. Tidak boleh dalam berperang, tidak boleh diikut sertakan wanita. Tidak boleh. Dalam berperang tidak boleh diperangi wanita. Apalagi dibunuh. Diperangi tidak boleh. Dalam Islam melarang untuk memerangi wanita, memerangi orang tua, memerangi anak-anak, apalagi bayi. Ini keluhuran Islam itu kelihatan sekarang ini. Coba lihat sekarang. Orang memerangi siapa? Bayi pun dibunuh. Bayi dibunuh, dihancurkan. Rasulullah mengatakan tidak boleh dalam berperang untuk meningkatkan la ilaha illallah. Kita berperang untuk bukan menjadi penguasa, tidak. Kita berperang bukan untuk melampiaskan dendam dan hawa nafsu, tidak. Kita berperang fisabilillah, murni hanya menegakkan la ilaha illallah, titik. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan membakar kebun, jangan menghancurkan bangunan dan rumah-rumah, tidak boleh. Nilai Islam itu sekarang baru kita lihat manisnya Islam. Maka banggalah jadi orang Islam. Nanti di sini dikatakan di sini ayat berikutnya supaya kita bangga menjadi orang Islam. Jangan mau keluar lagi dari Islam. Perbanyak. Apa kata Rasulullah? Tidak, kalian tidak wajib berjihad. Walaupun jihad itu adalah amal yang paling baik. Bagi kalian
Allah mengasih jihad yang paling baik. Afdalul jihad. Jihad yang paling baik adalah apa? Berhaji ke Baitullah, mendapatkan haji yang mabrur. Itu berjihad fisabilillah. Berjihad fisabilillah. Jadi semua amal-amal kita ini sudah dirancang adalah merupakan jihad fisabilillah menuju Allah. Tentunya kita maunya menuju surga lah. Menuju surga Allah yang diciptakan oleh Allah. Surga Allah yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin, orang-orang mukminin. Persyaratan masuk surga itu orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah Al-Quran. Kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada adanya surga, adanya neraka, adanya pembalasan di yaumul qiyamah, tidak ada masuk surga. Sama sekali tertutup pintu surga untuk mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, Rasulullah Muhammad, bukan Rasulullah yang lain-lain. Rasulullah Muhammad sebagai Rasul yang paling terakhir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, halumma ila jihadin la syauqata fi. Hai sahabat-sahabatku, mari kalian dikasih kesempatan untuk berjihad fi sabilillah yang jannah balasannya kalau kita diwafatkan oleh Allah. Halumma ila jihadin la syauqata fi. Tidak ada duri pada jihad fisabilillah yang ini, yang saya tawarkan ini. Jangankan senjata, duri pun tak ada. Al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur adalah jihad fisabilillah menuju Allah, menuju Baitullah, menuju Allah, yang ganjarannya adalah surga apabila kita meninggal di dalam berhaji. Ada yang meninggal dalam berhaji. Contohnya meninggal berhaji, dia meninggal karena diinjak oleh ontanya ketika berhaji di Arafah. Masih dalam keadaan ihram. Di Arafah itu ya masih dalam keadaan ihram. Masih dalam keadaan diinjak oleh ontanya. Apa kata Rasulullah? Jangan tutup kepalanya waktu mengkafaninya. Dikafanilah dengan dua helai kain ihramnya. Jangan kasih dia minyak wangi. Jangan. Kenapa ya Rasulullah? Dia nanti akan dibangkit oleh Allah. Dia nanti akan dibangkit oleh Allah dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ini ganjaran jihad fisabilillah. Haji itu berjihad fisabilillah. Berjihad fisabilillah. Kita lanjutkan. La'allakum tuflihun. Wajahidu fi sabili, wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Berjihadlah kepada di jalan Allah. Wajahidu, kata perintah. Hai orang-orang yang beriman, berjihadlah fillahi fi sabilillahi, untuk menolong agama Allah, untuk menolong agama Allah dan mengembangkan amanah ibadah di dunia ini. Haqqa jihadihi, benar-benar berjihad. Jadi kalau untuk beribadah itu jihad namanya. Jihad nafs, jihad melawan iblis. Jihad nafs, jihad melawan iblis. Karena kenapa kita katakan berjihad melawan nafsu? Nafsu itu tidak ada yang mengajak kita kepada kebaikan. Ini Al-Quran yang mengatakan. Surah Yusuf. Kalau tidak saya ayat 53. Saya lupain nomor ayatnya ini. Tapi surah Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan begitu. Nabi Yusuf. Setelah terjadi peristiwa, dia digoda oleh majikannya. Ini seorang pemuda ganteng digoda oleh majikan. Majikan istri pejabat tinggi, punya semuanya, punya kecantikan, punya harta benda, punya kedudukan, punya apa. Digoda, Nabi Yusuf digoda. Laqad hamma bihi, laqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf ya terpengaruhlah. Nabi-nabi itu mukhlas. Apa artinya mukhlas? Allah yang membuat mereka terhindar dari dosa.
Yang membuat nabi-nabi maksum dari dosa Allah. Bukan mereka yang mampu, tidak, karena Allah yang membuat mereka maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang mengasim mereka dari manusia-manusia. Jadi semuanya Allah. Mukhlas namanya, bukan mukhlis. Nabi-nabi itu dalam Al-Quran mukhlas, yang dibuat Allah mereka ikhlas. Orang yang sudah dibuat Allah ikhlas, ditolong Allah untuk beramal ikhlas, susah digoda oleh setan. Ketika itu Nabi Yusuf ya pemuda lah namanya, pemuda namanya, tergoda juga karena sudah menggebu-gebu majikannya ini menggoda dia. Laqad hamma bi. Jadi setelah Nabi Yusuf kembali kepada Allah, laula an ra'a burhana rabbi, kalau Nabi Yusuf ketika digoda oleh majikannya ini tidak ingat Allah Rabbnya, tidak ingat Allah, tidak melihat apa yang di depan ataupun setelah peristiwa ini kalau dilakukan, dia akan cenderung untuk melakukan, untuk tergoda. Tapi karena dia melihat ro'a burhana rabbi, dia menghindar, dia malah lari. Padahal pintu-pintu semuanya sudah dikunci rapat, nggak ada tempat lari, dia lari. Majikannya mengejar. Ini dia, majikannya mengejar. Berarti yang iblisnya di sini adalah majikannya. Ini nanti terjadi setelah nanti datang kembali suaminya, sang menteri ataupun sang raja itu dari tempat bekerjanya, dari istananya menuju ke rumah. Lari Nabi Yusuf meninggalkan godaan ini, dia tinggalkan. Ini maksiat ditinggalkan. Walaupun melakukan maksiat itu tidak ada penghalang. Tapi karena kita selalu takut kepada Allah, melihat apa akibat daripada maksiat ini, apa akibatnya, dia lari, tinggalkan itu maksiat, nanti Allah akan mengganti maksiat yang kita tinggalkan yang lebih baik dari maksiat itu. Walaupun maksiat itu menurut kita sudah tidak ada lagi duanya, tidak ada lagi di atas itu. Dikejarlah dia oleh majikannya, diseret dia oleh majikannya, sobeklah bajunya dari belakang. Terus dikejar, sobek. Akhirnya Nabi Yusuf berhasil membuka pintu. Pas waktu itu, ini senarionya sudah dari Allah. Pas dibuka pintu, muncul suami si majikan ini, balik dari istananya. Langsung ini jadi playing victim si majikan. Sekarang banyak orang yang playing victim, berpura-pura jadi korban. Hei suamiku, tidak ada balasan orang yang ingin berbuat jahat kepada keluargamu kecuali penjarakan dia. Ini sekarang ini banyak terjadi. Nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Makanya hukum manusia itu tidak ada yang bisa adil. Karena nafsu ada. Hei suamiku, tidak ada hukuman bagi orang yang ingin berbuat jelek kepada keluargamu, kepada saya, mengganggu saya, kecuali adalah penjarakan dia, tangkap dia, habiskan dia. Maksudnya begitu. Hilangkan dia dari negeri ini, hilangkan dia dari rumahnya, hilangkan dia dari keluarganya. Suaminya bingung, apa yang terjadi? Dia mau memperkosa saya. Ini dia lagi tambahnya, tapi bukan dari Al-Quran ini. Ini beginilah senarionya itu begitu. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Suaminya kan bingung ini. Kalau menurut akal suaminya benar, Nabi Yusuf ini berbuat jahat kepada istrinya, berbuat jahat. Tapi Allah dengan kuasanya dan diberikan hidayah kecerdasan untuk menangkap situasi ini oleh suaminya. Seorang anak yang tidak tahu apa-apa berteriak dari dalam rumah.
Kalaulah baju Yusuf itu sobek dari depan, si wanita inilah yang salah, yang menggoda. Tapi kalau baju Nabi Yusuf sobeknya dari belakang, maka si wanita, si majikan inilah yang berbohong, yang berpura-pura menjadi playing victim. Dia berpura-pura jadi korban. Langsung suaminya melihat apa? Baju Nabi Yusuf sobeknya dari belakang. Nggak mungkinlah seorang yang ingin berbuat jahat sobek bajunya dari belakang. Kalau dari depan sobeknya iya. Apa langsung vonisnya dihukum oleh suaminya. Apa katanya? Hei Yusuf, udahlah, jangan ceritakan cerita ini, malu saya. Fa'arid, jangan ceritakan, udahlah, diamkan Nabi Yusuf. Hei Yusuf, katanya, diamkan ini. Kau istriku, minta ampunlah kepada Allah. Inna kaidakunna azim. Godaan wanita-wanita ini azim, besar, luar biasa untuk menggoda laki-laki supaya terjerumus kepada kejahatan. Jadi kalau dilihat-lihat, ini jangan tersinggung wanita ya. Kalau dilihat-lihat, ini Al-Quran ini yang menceritakan. Kenapa godaan wanita itu semakin besar? Karena apa? Kita digoda oleh setan, di dalam jiwa kita ada nafsu. Tambah lagi wanita. Sudah ada nafsu, ada pula wanita yang mau dikerjakan tanpa ada penghalang. Makanya inna kaidakunna azim wastaghfiri lidzambik. Langsung vonisnya, kau yang salah. Kau yang menggoda dia, bukan dia yang mau melakukan kejahatan. Tapi selesai itu, itulah dia. Innan nafsa, kata Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu yang ada pada diri kita ini ammaroh. Ammaroh bukan amaroh saja, selalu menyuruh pemilik nafsu itu bisu, untuk melakukan kejahatan. Itulah nafsu. Nafsu itu jahat. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana caranya supaya nafsu itu dirahmati oleh Allah? Berjihadlah melawan nafsu itu. Caranya ini, sholat yang banyak, berdoa yang banyak, melakukan amal-amal soleh yang banyak. Itu berjihad melawan nafsu. Inna nafs lamarrum illa ma rahimallah inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabb saya, apabila kita sudah terlanjur mengumbar nafsu kita, Allah Ghafur, Allah Rahim. Luar biasa ini ayat ini. Pegang ini ayat ini, mari kita pegang. Nafsu ada, jangan dinafikan, tidak. Nafsu ada, keinginan jahat ada, selalu ada pada diri kita, kecuali orang-orang yang dihidayahi oleh Allah, orang-orang yang dibikin oleh Allah untuk ikhlas beramal, Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum. Coba ini, Allah memilih kita. Ini luar biasa, ini nikmat ini. Allah memilih kita. Ijtaba itu artinya memilih. Wa ijtabakum, Allah memilih kita sebagai umat yang bisa mengemban amanah ini, bisa berjuang untuk melawan nafsu, bisa berjuang untuk melakukan amal-amal khairat, ibadah-ibadah. Wajtabakum, bukan yang lain-lain. Kita yang dipilih, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan yang lain-lain. Kita yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah atas pilihan Allah ini. Mari kita lakukan, tingkatkan amal-amal soleh. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak akan pernah membuat sedikit pun kesulitan untuk beribadah di dalam agama Islam. Semuanya mudah asal mau berjihad melawan nafsu dan berjihad melawan godaan iblis. Sudah dikasih Allah jalannya. Hadainahun najdain, kami kasih dia, kami tunjukkan kepada dia ada dua jalan. Mau jalan hidayah ataupun mau jalan sayyi'ah, ada jalannya.
Tapi kami memilih supaya pilihlah jalan hidayah dari Allah supaya kita tuflihun, yuflih. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Semua kewajiban itu adalah nikmat. Kalau mau diteliti satu-satu, salat nikmat, jihad. Yang meninggal dalam salat, meninggal dalam berjihad. Yang masih hidup dikasih kesempatan hidup setelah salat, dikasih hidup, dikasih ganjaran amal, tenang hidupnya, tenang dadanya, tenang semuanya. Keluarganya baik kalau dalam keadaan salat begitu. Tidak ada. Semuanya nikmat. Yang puasa nikmat, haji nikmat, salat ini nikmat. Bagaimana kita katakan salat nikmat? Belum salat sudah dapat nikmat. Siapa yang berwudu, dia mau salat ini berwudu, masih berwudu, wudu yang sempurna. Usahakan. Saya selalu mengatakan di dalam kajian kita ini, sempurnakan wudu, jangan asal sah, jangan, usahakan sempurna. Bisa kok, usaha, tidak sulit mau sempurnanya. Semua anggota wudu kena air, mau 3 kali, mau 2 kali, mau sekali. Apa sulitnya? Kemudian ketika mengusap kepala, usahakan semuanya diusap. Apa sih sulitnya? Nggak ada kan? Kadang-kadang kalau ditanya, kenapa tidak usap semuanya? Begini aja kan sudah sah. Nah, ini jangan sah saja, jangan. Sempurna. Ini wudu yang sempurna supaya wudu seperti wudu yang aku contohkan kata Utsman bin Affan. Maka setelah wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah wudu baca ini, dosanya dihapuskan oleh Allah. Belum sholat ini, belum sholat. Apa bukan nikmat namanya ini? Nikmat apa yang lebih tinggi daripada ampunan dosa dari Allah? Nikmat apa yang lebih tinggi dari ampunan dosa dari Allah? Belum sholat sudah diampuni dosanya. Dan bukan hanya sampai begitu, pintu surga yang 8 dibuka, hanya wudu, baru wudu dan bersyahadat. Wudunya yang sempurna, usahakan. Jangan hanya begini, enggak. Apa sih susahnya begini? Kan enggak susah itu. Hanya begini, katanya gini aja udah sudah sah. Enak saja, jawabnya enak. Gini sudah sah katanya, gini. Ya memang sah, enggak ada orang yang bilang tidak sah. Tapi tidak mendapat keutamaan diampuni dosanya. Kan wudunya sempurna. Yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Siapa yang berwudu seperti yang saya contohkan? Utsman bin Affan mencontohkan begini, sekali, hanya sekali, bukan 3 kali, sekali. Ini kita keluar dari contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Malah kadang-kadang tidak kena ini. Ini saya bukan nyinyir ini. Tidak kena ini, hanya airnya ambil gini dari keran. Gini, banyak. Kalau kita berwudu di tempat ramai banyak. Mengusap, namanya mengusap, definisi mengusap, pengusapnya harus kena yang diusap. Menyapu namanya, nyapu lantai ini. Kalau hanya begini di atas lantai tidak kena, bukan menyapu namanya. Menyapu itu harus kena lantainya gini. Nah, ini menyapu kepala harus begitu. Jadi itu coba nikmat. Gunakanlah nikmat Allah itu untuk mendapatkan nikmat Allah. Air nikmat Allah. Gunakan dia untuk wudu. Sering-sering berwudu. Rasulullah itu jarang dalam keadaan tidak berwudu. Rasulullah SAW. Mau tidur pun Rasulullah suruh sahabatnya, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Coba, mau tidur ini bukan mau sholat, mau tidur. Bagaimana Rasulullah melihat kalau orang berwudu yang sempurna itu sangat-sangat mendapatkan nikmat. Fatawaddo, hei sahabatku, kalau mau tidur bukan mau sholat. Fatawaddo, berwudulah engkau, wudu'aka, sebagaimana wudu'mu ketika mau sholat. Sempurnakan, mau tidur bukan mau sholat. Karena Rasulullah melihat betapa hebatnya nikmat orang yang berwudu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah.
mendapat ampunan dosa. Sudah dapat ampunan dosa, dipelihara dan didoakan oleh malaikat. Ini nikmat Allah. Tidak ada dalam urusan agama itu, tidak ada. Asal berani berjihad melawan nafsu, berjihad melawan iblis. Millata abikum Ibrahim. Beginilah contoh agama bapak kalian Ibrahim. Beginilah contoh. Salat banyak, ruku banyak, sujud, waf'alul khair, kemudian berjihad fi sabilillah, berjihad kepada dalam jalan Allah. Wajtabakum, kita dipilih, millata abikum Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim hanya dua ini yang menjadi Khalilullah. Saya tekankan lagi, sudah sering saya ucapkan di sini, beda Khalilullah dengan Habibullah. Kalau Habibullah, Habib banyak Habibullah. Orang muhsin Habibullah, orang muttaqin Habibullah, orang yang banyak melakukan amal-amal sunnah rawatib Habibullah. Ini banyak Habibullah. Jadi kalau Habib itu jangan terlalu terpengaruh Habib masuk surga, tidak, belum tentu. Tapi kalau namanya Khalilullah, ini hadis sahih yang mengatakan hanya dua Khalilullah di dunia ini yang pernah hidup. Nabi Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad Khalilullah. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan saya Habibullah. Tidak ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad mengatakan saya Habibullah. Sekarang pengakuan orang-orang banyak, Habib lebih tinggi dari Khalil. Tidak benar, bohong itu. Khalil lebih tinggi, karena apa? Buktinya Khalilullah hanya dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kalau Habibullah banyak. Kita ini Habibullah ini, Habib kita. Huwa sammakum muslimin. Coba ini. Ahli tafsir mayoritas mengatakan huwa di sini adalah Allah. Allah karena cinta kepada orang-orang mukmin yang selalu taat. Sammakum al-muslimin. Allah yang mengatakan kita orang muslim. Muslimin itu Allah yang menyebut kita muslimin. Kenapa begitu? Semua rasul kita sudah pernah kajikan di sini. Semua rasul mulai dari ulul azmi minal rusuli, Nabi Nuh, semuanya muslim, Islam semuanya Islam. Makanya ada seorang ya ahli dialog tentang apa Kristen dan Islam. Orang Kristen itu bertanya, ya Ustadz, katanya, saya baru dengar ini jawaban ini, saya terbuka mata saya. Ya Ustadz, agama apakah yang paling benar? Nah ini coba, ya Ustadz, agama apakah yang paling benar? Ini ditanya, Ustadznya bilang tidak ada agama yang paling benar. Jadi gimana? Tapi agama yang benar ada. Nah ini agama yang benar ada. Karena kalau saya katakan agama yang paling benar adalah Islam, agama yang lain juga benar katanya. Ini agama yang lain nggak benar katanya. Makanya dia bilang tidak ada agama yang paling benar. Kenapa saya katakan begini? Kalau saya katakan agama yang paling benar adalah Islam, berarti agama yang lain juga benar. Enggak. Agama yang benar hanya Islam. Nah, ini benar jawabannya ini. Yang lain agamanya enggak benar. Inna dina indallahil Islam. Karena agama yang benar, agama yang namanya agama yang hak hanya Islam. Yang lain-lain enggak agama-agama namanya. Agama yang dibuat-buat oleh manusia. Jadi Allah yang menamakan kita. Ini syukur kepada Allah, alhamdulillah, yang menyebut kita orang muslim. Kita disebut oleh Allah orang muslim. Min qablu, sebelumnya ini, sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Ibrahim, kita yang beriman kepada Allah, sami'na wa ata'na, namanya muslimin, berserah diri kepada Allah. Wa fi hadza, dan di dalam Al-Qur'an ini kalian disebut orang Islam.
Allah memilih kita. Umat Islam ini umat terbaik yang dipilih oleh Allah. Makanya kita ini liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Nanti Rasul ini di hari kiamat ini, Rasul menjadi saksi syahidan alaikum, saksi untuk kalian, wa takunu syuhada 'alan nas, dan kalian umat Islam yang saya pilih, kata Allah, umat Islam yang saya pilih, syuhada 'alan nas, menjadi saksi buat seluruh manusia. Tidak main-main ini. Kalau ada foto begini, proud to be a Muslim, itu ikuti itu. Bangga saya menjadi orang Islam. Jangan malu, tampakkanlah ciri-ciri Islam itu. Jangan malu. Ini banyak diantara kita sekarang ini karena godaan situasi kiri kanan, malu menampakkan Islamnya, malu berkerudung, malu ke masjid, malu sholat jamaah, malu mengajak orang ke masjid. Enggak enak. Nah, nanti begini. Malu, jangan, bangga, proud to be a Muslim. Syahidan 'alan nas, di yaumul qiyamah kita jadi saksi. Allah sendiri dalam hadis qudsi atau hadis apa itu, hadis sahih sekali. Wa antum syuhada'ullah. Wa antum syuhada'ullah fid dunya wa antum syuhada'ullah fil ardi. Kalian ini adalah syahid-syahid, saksi-saksi Allah di bumi ini. Makanya janganlah ajukan saksi-saksi palsuan, jangan ajukan kebohongan-kebohongan, karena Allah selalu syahid, menyaksikan kita. Allah menyaksikan kita. Jangan lagi berbohong-bohong untuk membohongi manusia, untuk membohongi rakyat. Jangan. Bertobatlah kepada Allah sebelum pintu tobat tertutup, seperti tertutupnya pintu tobat kepada Firaun. Firaun masih sehat dia, masih kuat dia, mau tenggelam di laut, dia bilang, saya orang Islam, saya beriman kepada apa-apa yang diimani oleh Banu Israel. Tapi Allah tidak menerima tobatnya. Tutup pintu tobat untuk Firaun, karena dia sudah melihat kalau tidak tobat tidak akan selamat di laut, mau tenggelam. Ini sebelum ada pintu tobat tertutup. Bertobatlah para pembohong, pengkhianat. Bertobat segera. Pintu tobat Allah terbuka siang, terbuka malam, tidak pernah tertutup. Allah Maha cinta dan cinta kepada orang yang selalu bertobat kepada Allah, karena Allah cinta kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa aqimus sholata wa atuz zakah. Kembali lagi pada salat, karena salat ini merupakan kewajiban yang wajib pertama kita lakukan untuk mengajari anak kita, mengajari tetangga-tetangga kita salat. Karena salat ini kita berkumpul di dalam salat, kita bersatu di dalam salat. Karena semua amalan-amalan belum tentu bisa dilakukan oleh semua muslim, semua mukmin, kecuali salat. Salatlah satu-satunya amal yang bisa dilakukan oleh semua kaum muslimin. Tidak ada kecuali. Mau sakit, salat. Mau di perjalanan, salat. Mau di pasar, salat. Tapi kalau yang lain-lain belum tentu bisa. Zakat belum tentu semua bisa berzakat. Nggak punya harta. Yang lain-lain puasa belum tentu semua bisa puasa. Ada yang sakit. Tapi kalau salat dalam kondisi apapun harus. Makanya di sini salat itu merupakan apa? Merupakan amal terbaik untuk menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Engkau dalam surat Insyiqaq tadi, engkau akan menuju Tuhanmu, berjihad menuju Tuhanmu. Famulaqi, pasti menemukan. Famman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang berjuang di dunia ini dalam keadaan susah payah menuju Allah. Kemudian di yaumul qiyamah dikasih kitab catatan amal perjuangannya ini dari kanannya ashabul yamin, dari kanannya, maka dia akan berbahagia nanti di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, amman utiya kitabahu wara'a zahrihi, orang yang akan diberikan kitabnya wara'a zahrihi, dari belakangnya.
dari belakangnya. Fasawfa yad'u subura. Dia akan mengatakan, celaka aku, mampus aku. Kenapa dulu waktu di dunia dikasih kesempatan oleh Allah, aku tidak mau menjalani jalan-jalan hidayah Allah yang diberikan oleh Allah. Wa atuz zakata, salat, zakat, semuanya adalah fastabiqul khairat, waf'alul khair, wa'tasimu billahi wa maulakum. Jangan lupa untuk melakukan i'tisam. Apa i'tisam? Berpegang teguh kepada Allah, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu perlu dididik jiwa kita melawan nafsu kita, melawan iblis kita. Billah huwa maulakum, Allah lah maula kalian, Allah lah pelindung kalian, Allah lah yang memberikan segalanya buat kalian, Allah lah yang memberi hidayah buat kalian. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sungguh Allah itu maula kita, itu adalah ni'mal maula, pelindung yang sangat nikmat. Makanya ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah wa ja'alana muslimin, yang telah menjadikan kita muslimin. Tawaffana muslimin. Nabi Yusuf berdoa, tawaffana muslimin, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan muslimin, karena kita disebut oleh Allah muslimin. Tawaffana muslimin walhiqna bisalihin, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang solihin. Ni'man nasir, dan Allah senikmat-nikmat pemberi pertolongan. Jadi kalau kita sudah jalankan ini, yang dua ayat ini dalam kehidupan kita, nikmat nanti akan dikasih oleh Allah. Ni'mal maula, yang melindungi kita, wa ni'man nasir, dan yang akan menolong kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah untuk selalu berada pada jalan-jalan hidayah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, ini ada pertanyaan bahwa nafsu itu selalu menyuruh manusia untuk berbuat jahat. Benar? Pendapat itu benar bahwa nafsu. Bagaimana? Apakah dengan bertasbih, dengan selalu zikrullah termasuk untuk bisa mengontrol ataupun mengendalikan nafsu? Benar? Itu benar. Kenapa kita berkatakan benar? Siapa yang selalu bertasbih, siapa yang selalu berzikrullah, Allah akan mengingatnya selalu. Allah akan mengingatnya selalu. Bagaimana caranya? Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Zikir selalu. Orang yang bertasbih, berzikrullah, itu selalu beserta Allah, selalu beserta malaikat. Saya berani mengatakan bahwa selalu beserta malaikat. Kenapa begitu? Karena malaikat sangat-sangat cinta kepada orang yang selalu berzikrullah dan bertasbih. Apalagi kita selalu berzikrullah, bertasbih, kita beserta Allah dan kita beserta malaikat. Apabila kita beserta Allah dan beserta malaikat, nafsu kita itu termasuk iblis yang selalu mendampingi kita. Iblis itu ada pada diri kita, setan, korin namanya. Ada korin pada diri kita. Tapi Allah sudah ngasih jalan bagaimana melawan korin ini. Antara lain adalah selalu lisan kita ini zikrullah.
Tidak ada yang lebih ditakuti oleh iblis yang selalu mengajak kita kepada kejahatan. Tidak ada yang lebih takut kecuali melihat orang yang selalu berzikrullah. Ini iblis yang mengatakan begitu. Kalau berzikrullah, dia takut kepada kita karena kita berada pada posisi apa? Beserta Allah, beserta malaikat, beserta Allah. Apalagi kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhi dari godaan iblis. Setiap kita berdoa kepada Allah, malaikat ada yang di sekitar kita yang diwakilkan oleh Allah yang mengaminkan. Iblis jahat itu yang menombang ke nafsu kita, itu dia bisa melihat malaikat. Itu bisa melihat malaikat, izin Allah. Malaikat bisa melihat iblis, izin Allah. Cuma iblis ini takut apabila dia melihat ada malaikat yang selalu mendampingi kita. Jadi itu perbanyak zikrullah, namanya beserta Allah. Orang yang selalu beserta Allah, Allah tidak akan membiarkan dia terlantar tanpa hidayah. Demikian. Ada pertanyaan lagi? Ya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.